Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmala Simpala dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data dari soal yang sudah kita buat atau soal yang sudah ada ke aplikasi SPSS versi 18. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke Talksbar, tapi sebelum itu teman-teman diharapkan untuk mendownload aplikasi SPSS versi 18 terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke aplikasinya terlebih dahulu saya akan membacakan contoh soal, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel berikut dalam jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Yang pertama ada pengetahuan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah atau variabel X1. Kemudian yang kedua ada kemampuan analisis keuangan variabel X2. Yang ketiga motivasi untuk memilih jurusan Manajemen Keuangan Syariah variabel X3. Dan yang keempat ada prestasi akademik yaitu variabel Y. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui masing-masing variabel yang ada di dalam contoh soal yang telah dibuat, maka selanjutnya kita masuk ke bagian kiri layar bawah. Kemudian klik variabel view. Setelah itu akan muncul tampilan nama, type, with, decimal, label, values, missing. Nah, di sini teman-teman adalah tempat untuk kita menginput data-data yang telah ada atau variabel-variabel yang ada di dalam soal. Maka saya akan input terlebih dahulu. Yang pertama X1, kedua X2, kemudian X3 dan variabel Y. Setelah itu teman-teman kita masuk ke desimal, itu kita nolkan semua. Jadi baik itu variabel X1, variabel X2 dan variabel X3 dan juga variabel Y itu kita nolkan semua. Kemudian teman-teman di sini ada tempat label. Nah, di label ini adalah tujuannya untuk kita mengetahui variabel X1 ini tentang apa, variabel X2 tentang apa, dan begitu juga sampai variabel Y. Di sini kita input terlebih dahulu variabel X1 tentang pengetahuan. Kemudian X2 tentang analisis keuangan. Kemudian yang ketiga tentang motivasi memilih jurusan. Kemudian yang terakhir adalah prestasi akademik. Setelah teman-teman selesai menginput semuanya, kemudian kita masuk ke data view. Nah, di sini teman-teman sudah terinput variabel-variabel yang kita butuhkan. Setelah itu masukkan, apabila teman-teman memiliki penelitian kuesioner, maka data-data dari kuesioner ini bisa teman-teman input di dalam variabel-variabel seperti ini. Karena saat ini saya hanya menjelaskan bagaimana cara menginput data, maka di sini untuk angka-angkanya itu saya kasih secara acak atau saya berikan secara acak. Kemudian untuk variabel X2 tentang analisis keuangan saya kasih 36, 65, 90, 34, 43, 65. Kemudian untuk variabel X3 tentang motivasi memilih jurusan saya kasih 90, 87, 65, 43, kemudian 4,
Untuk variabel Y prestasi akademik saya kasihnya 89 semuanya. Apabila semua bagian-bagian data yang ada dalam variabel sudah terinput, maka selanjutnya kita pergi ke menu Analyze, kemudian Regression, setelah itu Linear. Nah, teman-teman, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada yang namanya dependent dan juga independent. Perlu teman-teman ketahui bahwa dependent itu biasanya ditandai dengan variabel Y, sedangkan independent ditandai dengan variabel X. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel-variabel ke dalam, atau kita memilih variabel yang akan dimasukkan. Pertama kita masukkan dulu untuk pengetahuan ke independence, analisis keuangan, kemudian motivasi memilih jurusan. Setelah itu prestasi akademik, karena variabel Y kita masukkan ke dependent. Apabila teman-teman sudah memasukkan semuanya sesuai dengan variabel-variabelnya, maka langsung klik OK. Setelah itu mohon maaf untuk variabel Y-nya itu saya ulang lagi, jadi yang dulu 32 kemudian 11. Setelah itu kita masuk ke menu Analyze, kemudian menu Regression, kemudian Linear. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, maka akan muncul hasil tampilannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama-tama yang perlu teman-teman analisis itu adalah bagian koefisiennya. Di sini koefisien dari pengetahuan itu signifikannya adalah 0,576. Kemudian analisis keuangannya itu signifikannya 0,806. Kemudian motivasi memilih jurusan koefisiennya itu 0,194. Kemudian teman-teman pergi ke model summary. Nah, di sini teman-teman adalah hal terakhir atau langkah terakhir bagaimana cara kita untuk menentukan analisis data. Yang perlu teman-teman lihat dari model summary ini adalah R-square-nya. Apabila R-square-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka data yang Anda analisis adalah normal atau statistika parametrik. Akan tetapi apabila R-square-nya ini atau nilai S-square-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka data yang Anda analisis tersebut adalah tidak normal atau data non-parametrik. Nah, berhubung teman-teman lihat di sini R-square-nya yang saya input barusan adalah 0,940, artinya lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dari hasil data yang saya simpulkan adalah data analisis data diterima dan juga data statistika parametrik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.